Om Swastiastu. Ya pemirsa Kompas TV Dewata, senang sekali berjumpa lagi dengan saya Sumaryani dalam program acara Dharma Upadesa, di mana pada kesempatan kita kali ini akan membahas tentang membangun jembatan untuk mencapai keharmonisan. Apa sebenarnya dari topik kita kali ini, membangun jembatan untuk keharmonisan? Iya, kita kan hidup dalam satu masyarakat ya, maka antara satu orang dengan orang lain, dengan satu kumpulan dengan kumpulan lain harus ada komunikasi. Iya. Dan harus ada semacam jembatan supaya ada kerjasama, ada kesatuan, ada keharmonisan, ada kedamaian. Itu perlu supaya satu masyarakat besar itu bisa hidup dalam satu kondisi yang harmonis, damai, dan tidak ada tembok-tembok antara pembatas ya, seperti itu. Pembatas atau tembok antara satu grup dengan grup yang lain. Ya. Tapi jika kita bicara tentang jambatan, itu ada bermula dari pikiran. Iya. Jika dalam pikiran kita menolak seseorang, jika dari pikiran kita menolak satu grup, atau kita berada dalam satu grup dan kita menolak grup yang lain, itu sudah ada tembok antara kita dengan orang lain, dan itu adalah tembok yang halus karena kita menganggap kita yang baik, kita yang benar, kita yang betul, dan orang lain kurang ini. Itu sudah tidak ada jambatan. Maka segala macam tembok yang memisahkan kita dari seseorang atau dari satu grup, itu adalah tidak baik. Karena kita harus selalu hidup bersatu. Kita harus hidup dalam satu kumpulan yang harmonis. Dan kita harus mengakui bahwa tidak ada dua orang yang sama, tidak ada dua grup yang sama. Kita semua unik, tapi kita bisa bekerja sama. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Itu kita harus tunjukkan dalam perbuatan kita. Maka jika kita berada di level yang atas dan ada orang di level-level lain, kita harus juga ada bekerja sama dan harus ada komunikasi yang lancar dan juga menghormati yang benar. Karena setiap orang itu yang membentuk satu masyarakat dan semuanya sama penting. Nah, oleh karena itu kita janganlah menganggap orang itu kecil atau tidak ada input atau tidak mengerti. Itu adalah pandangan yang sempit. Jika kita bisa terima, ini juga adalah makhluk Tuhan, ini juga ciptaan Tuhan, ini juga saudara saya. Apa caranya yang bisa membantu saya bisa menerimanya, bekerja sama dengan dia, dan berinteraksi dengan harmonis. Benar sekali. Ya, maka itu namanya jambatan. Kita mengkonek satu grup dengan grup lain. Kita terima grup dengan grup lain, orang dengan orang. Tapi itu harus bermula di dalam keluarga. Karena keluarga itu kan terdiri dari beberapa anggota ya. Dan jika antar anggota itu ada konflik, dalam rumah itu ada banyak tembok. Anak tidak mau bicara dengan bapaknya, bapak tidak bicara dengan ibunya, ibu tidak mau bicara dengan pembantunya. Maka dalam rumah itu sudah ada memang kurang harmonis ya. Tidak harmonis. Maka kita bermula di rumah bahwa apapun perbedaan kita memang tidak sama. Dan juga level pencapaian kita juga tidak sama. Tapi jika kita mengerti dan kita bisa terima dan kerjasama dan belajar maju jika boleh, itu sangat baik. Tapi kadang-kadang kita menolak orang itu dari hati sehingga kita tidak mau melihat orang itu, kita cari jarak. Iya. Itu yang kurang kemanusiawian. Kita belajar melihat semuanya dengan cara dan pandangan yang lebih lembut, lebih menerima, lebih mengerti. Karena masing-masing punya pilihan, masing-masing punya prioritas beda-beda. Kita tidak bisa menganggap kita saja yang tahu. Di dalam suatu kehidupan mungkin kita tidak memungkiri kalau konflik itu pasti ada ya Sister. Ada. Nah, dari mana kita muncul suatu konflik itu dan bagaimana cara untuk mengatasinya Sister?
konflik itu bermula jika kita ada kepamrihan. Kepamrihan ya. Iya, kita ada kepamrihan. Ini saya yang benar, saya yang perlu. Itu kepamrihan. Jika kita bisa bertindak, berinteraksi tanpa pamrih untuk kebajikan semua, atau untuk kantor, atau untuk masyarakat. Jika tidak ada rasa pamrih, itu sangat membantu menyatukan perbedaan. Tapi jika ada kepamrihan bahwa saya bos, saya yang tahu, maka di situ sudah ada perpecahan halus. Dan itu Seperti nanti apa itu, Sister? halus itu dari pikiran, banyak orang menolak kita. Dan ketika bekerja sama mereka tidak memberi yang terbaik dari mereka. Maka saya selalu frustrasi bekerja sama dengan orang yang berseberangan dengan saya. Saya jadi frustrasi melihat orang itu tidak bantu saya. Maka bagaimana kita bisa bekerja sama? Bagaimana kita bisa menghubungkan hati dengan hati? Itulah jambatan yang kita maksudkan. Maka jika negeri di mana ada banyak jambatan antara agama dan budaya, antara budaya dan pendidikan, antara pendidikan dan sosial, antara sosial dengan pemerintahan, jika ada banyak koneksi, interkoneksi antara satu dengan satu dan masing-masing paham, Iya. di situ ada kerjasama yang bagus.